underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menerbitkan aturan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini surat keputusan dari Menteri ini ya bagus ya. Ya, untuk pencitraan bagus ya. Bahwa itu isinya pada intinya itu bahwa untuk mencegah korupsi. Ya. Maka yang paling penting itu harus jangan ada konflik of interest di antara pejabat-pejabat itu. Ya. Nah, ceritanya ini kan masih dirasa kurang sosialisasinya. Betul. Maka ini didorong ya. Juga kebetulan ada anggota komisi berapa itu yang di DPR ya, itu juga mengatakan ya ini perlu disosialisasikan agar supaya tidak mudah terjadinya korupsi. Ya. Nah, salah satu yang dianggap sama beliau-beliau ini adalah sering terjadi itu konflik interest. Ya. Misalnya eksekutif sama legislatif. Ya, contohnya itu kalau di daerah kan wali kota atau bupati, terus punya saudara, atau bagaimana teman bagus apa yang ada di DPR. Yeah. Atau ada di aparat kepolisian atau ada di aparat dari kejaksaan. Ya. Lah, sudah banyak kasus kan memang seperti itu kan. Yeah. Contohnya yang terakhir itu kan ada di Semarang itu, ya. Wali kotanya yang perempuan. Yeah. Itu begitu selesai jabatannya ternyata ditangkap untuk kena kasus korupsi. Ya, lah kebetulan itu yang menyangkut juga suaminya yang jadi salah satu ketua DPR di Semarang ya. Nah, ini kan terjadi semacam tahu sama tahu kan. Karena ada yang namanya konflik kepentingan karena mereka suami istri. Nah, maka diimbau seperti ini. Ya, ini perlu masif ya. Artinya masif itu perlu ditekankan banget kan. Tapi kira-kira apakah ini memang bisa berhasil, Om Bob? Ya, kalau sudah digelar masif-masif ini, ya malah akan timbul kesempatan untuk korupsi lagi. Karena apa? Kalau sudah bahwa ini harus disosialisasikan secara masif, maka biasanya apa yang terjadi? Seminar, penataran, ya kan? Bila perlu kirim orang ya ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan, itu kan duit semua. Kalau udah duit semua, apa yang terjadi? Biaya perjalanannya berapa? Betul. Ya, terus naik pesawat terbangnya bagaimana? Ya, macam-macam itu kan sudah banyak kasus. Betul. Ya, jadi kalau ada sosialisasi masif, bisa juga lewat iklan kan. Bahkan kemarin kan ada pejabat oknum, pejabat dari Jawa Barat itu kan juga kena kasus kan sosialisasi biaya iklan 300 miliar atau berapa itu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma untuk korupsi. Berarti seharusnya yang benar itu seperti apa, Om Bob? Ya, sebetulnya inti daripada untuk mencegah korupsi itu hanya satu saja, yaitu hukumannya yang dijatuhkan kalau orang korupsi itu jangan enteng-enteng. Jangan terus ini demi kemanusiaan, ini kan kasihan. Misalnya koruptornya ketangkep, ya kan, bahwa dia merupakan bapak rumah tangga. Maksudnya dia adalah soko guru ya dari kehidupannya keluarganya. Jadi dia kalau masuk penjara terlalu lama, nanti anak-anaknya, saudaranya bagaimana yang cari makan. Misalnya seperti itu kan beri kemanusiaan. Ya, tapi untuk koruptor, lain kan salah pengeterapannya. Jadi yang penting memang harus hukumannya itu harus berat. Apakah ada contohnya, Om Bob? Ya, contoh yang paling sederhana. Sekarang kalau kita mendidik anak kita, ya anak kita yang masih umur 2 tahun, 3 tahun ya, kan dia belum tahu apa-apa kan. Tapi yang paling diketahui sama dia adalah takut. Kalau takut kena marah sama ibu bapaknya, atau takut kena hukuman.
Jadi kalau anak-anak yang masih belum tahu masalahnya, lah biasanya kita pakai apa? Karena dia dikasih penjelasan. Nah, penjelasan di sini kan seperti tadi itu, masif kan, diberitahu terus-terusan bahwa jangan ada konflik of interest macam-macam gitu kan. Nah, ini juga begitu. Anak-anak yang masih belum tahu apa-apa, misalnya contohnya anak-anak SD, ya, misalnya ada PR dari sekolahan, atau dia datang terlambat. Kalau peri kemanusiaan, oh ya jalan macet kok ya, nggak apa-apa deh, terlambat nggak apa-apa. Ya, nah, terlambat tiap hari gimana? Disiplinnya gimana? Jadi karena dia belum tahu betapa pentingnya disiplin, maka kalau dia terlambat, kita kasih dia hukuman. Hukumannya apa? Yang menyakitkan. Menyakitkan itu bisa fisik, bisa non fisik ya. Itu asal menjadi dia jera dan takut. Ya, misalnya kalau datangnya terlambat terus, oke, yuk nanti pulangnya tidak boleh on time tetapi mundur setengah jam. Itu contohnya. Nomor 2, oke, kalau kamu seperti ini dihukum berdiri di depan kelas ya selama setengah jam. Setengah jam kan nggak apa-apa kan? Kan tidak membahayakan. Nah, terus berdiri di depan supaya dipermalukan sama teman-teman sekelasnya, ya, dibully kan, lu kamu kok terlambat, nah, sering-sering malah kamu jadi jago terlambat, ya gitu kan, supaya dia malu. Dan inilah sebetulnya inti daripada hukuman. Jadi kalau koruptor itu hukumannya berat, udahlah nggak usah pakai sosialisasi sebab-sebabnya, ya, kuliah bahwa korupsi itu jelek, merugikan rakyat, itu wes nggak usah terlalu banyak. Yang penting kalau korupsi hukumannya berat, orang pada takut. Ini pasti akan lebih berhasil. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.